Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas Farmasi C 2019. Di sini kami akan memaparkan materi diagnosa kehamilan dan TORCH untuk memenuhi mata kuliah kimia klinis yang diampu oleh Ibu Susanti. Untuk anggota kelompok yang pertama ada Yala Arifani Permana, Siska Novianti, Mena Melinia, Nurul Halimah, Widya Puspitasari, dan Salsa Farhani. Apa itu kehamilan? Kehamilan merupakan proses yang terjadi dari pembuahan sampai kelahiran. Proses ini dimulai dari sel telur yang dibuahi oleh sperma, lalu tertanam di dalam lapisan rahim dan kemudian menjadi janin. Kehamilan terjadi selama 40 minggu yang terbagi ke dalam 3 trimester, yaitu trimester pertama, dari 0 sampai 13 minggu, struktur tubuh dan sistem organ bayi berkembang, kebanyakan keguguran dan kecacatan lahir muncul selama periode ini. Kemudian trimester kedua, 14 sampai 26 minggu, fase perkembangan dan pertumbuhan janin. Untuk trimester ketiga, 27 sampai 40 minggu, fase maturasi atau kematangan organ dan pertumbuhan janin. Pada beberapa kasus, bayi bisa bertahan di dalam lahir sampai minggu ke-42. Namun, janin harus segera dikeluarkan karena beresiko menimbulkan masalah kesehatan seperti bayi menelan air ketuban yang sudah terkontaminasi feses, atau biasa disebut dengan aspirasi mekonium. Meski kehamilan adalah kondisi yang tergolong umum dan terjadi hanya pada wanita dalam usia reproduktif, beberapa wanita mungkin mengalami hal ini. Wanita bisa saja tidak hamil karena memiliki kondisi medis yang dapat membuatnya susah hamil maupun memilih untuk steril agar tidak hamil. Kemudian apa saja sih tanda dan gejala dari kehamilan? Waktu kehamilan bisa berbeda-beda antar calon ibu. Gejala kehamilan bisa segera dirasakan atau mungkin muncul dalam beberapa minggu setelah berhubungan seks terakhir kali. Beberapa tanda dan gejala diantaranya telat haid, mual dan muntah atau biasa disebut dengan morning sickness, payudara nyeri dan puting menggelap, kram perut, perut kembung, lebih emosional, ngidam, keluar bercak darah dari vagina atau perdarahan implantasi, merasa cepat lelah, dan sering buang air kecil. Kehamilan dapat terdiagnosis melalui cara berikut. Yang pertama, tes kehamilan rumahan atau tes urin mendeteksi adanya human chorionic gonadotropin atau HCG. Yang kedua, tes kehamilan di rumah sakit untuk memastikan akurasi hasil tes kehamilan rumahan. Yang ketiga, tes darah digunakan untuk menentukan kehamilan ketika diagnosis kehamilan paling awal diperlukan dalam 9-12 hari setelah pembuahan. Yang terakhir, pemeriksaan USG yang dilakukan oleh dokter kandungan untuk memastikan kehamilan Anda. Selain itu, terdapat serangkaian tes prenatal kehamilan lainnya yang dilakukan secara rutin. Yang pertama, tes PA-PPA, tes screening diabetes kehamilan di minggu 24-28, triple elimination test atau HIV, HBsAg, sifilis, urinalisis, dan tes darah untuk anemia atau golongan darah. Ada banyak tes screening yang berguna untuk menemukan kelainan kromosom, misalnya alpha fetoprotein atau AFP, dan tes triple marker amniocentesis, chorionic villus sampling atau CVS atau USG. Selanjutnya, jenis pemeriksaan kehamilan setelah pertama kali tahu hamil. Pemeriksaan kehamilan sudah perlu dilakukan sejak pertama kali tahu hamil. Tujuannya adalah memeriksa kondisi kesehatan Anda dan janin dalam kandungan. Tes darah, selain pemeriksaan darah lengkap, pemeriksaan yang juga dilakukan dalam tes darah adalah yang pertama, tes golongan darah. Tes golongan darah bertujuan untuk mengetahui golongan darah dan resus ibu hamil guna mengantisipasi kemungkinan adanya perbedaan resus antara ibu hamil dengan janin. Bila hasil tes darah menunjukkan bahwa Anda memiliki resus negatif dan janin memiliki resus positif, ada risiko untuk terjadi inkompatibilitas resus. Kondisi tersebut akan menyebabkan bayi mengalami anemia akibat pecahnya sel darah atau anemia hemolitik ketika ia lahir.
Akibatnya, bayi bisa mengalami penyakit kuning atau jaundice. Yang kedua ada hemoglobin atau Hb. Hemoglobin atau Hb adalah protein kaya zat besi yang ditemukan di dalam tubuh sel darah merah. Hb memungkinkan sel darah merah untuk mendistribusikan oksigen ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon. Setiap ibu hamil perlu menjalani karbon dioksida dari seluruh tubuh untuk dibuang melalui paru-paru. Setiap ibu hamil perlu menjalani pemeriksaan Hb untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit anemia atau kurang darah. Anemia perlu dicegah dan diobati karena dapat mengganggu kesehatan ibu dan janin. Anemia juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kelahiran prematur, keguguran, berat badan lahir rendah, dan pendarahan postpartum. Selanjutnya yang ketiga ada tes gula darah. Tes gula darah adalah bagian dalam pemeriksaan kehamilan rutin. Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami diabetes kehamilan. Ibu hamil lebih beresiko untuk menderita diabetes selama hamil bila mengalami keberatan berat badan atau obesitas, memiliki riwayat diabetes pada kehamilan sebelumnya, atau memiliki riwayat penyakit diabetes sebelumnya. Yang keempat, ada screening penyakit infeksi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mendeteksi apakah terdapat penyakit infeksi pada ibu hamil. Screening penyakit infeksi termasuk hepatitis B, sifilis, HIV, dan TORCH. Semakin cepat terdeteksi, infeksi dapat semakin cepat diobati. Selain untuk mencegah resiko penularan pada janin, pemeriksaan ini juga dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya penularan infeksi pada pasangan. Yang kelima ada pemeriksaan genetik. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menentukan apakah Anda memiliki kelainan genetik seperti talasemia yang beresiko diturunkan kepada janin. Pemeriksaan genetik juga bisa dilakukan pada janin dengan mengambil sampel cairan ketuban dan sampel darah janin. Selanjutnya ada tes urin antenatal. Pemeriksaan ini dilakukan terhadap sampel urin ibu hamil. Tujuannya adalah untuk mendeteksi apakah ibu hamil mengalami gangguan tertentu seperti preeklamsia, infeksi saluran kemih, atau diabetes. Selanjutnya ada USG. Pemeriksaan USG dilakukan setidaknya 3 kali selama kehamilan, yaitu trimester pertama. Pemeriksaan USG pada trimester pertama atau usia kandungan 10-14 minggu bertujuan untuk menentukan usia kehamilan dan mendeteksi kemungkinan hamil kembar atau kelainan pada janin, misalnya sindrom Down. Yang kedua, trimester kedua, pemeriksaan USG pada trimester kedua, minggu ke-18 sampai 20, bertujuan untuk menentukan apakah terdapat kelainan bawaan atau kongenital pada janin, misalnya kelainan jantung bawaan dan cacat tabung saraf. Yang ketiga, trimester ketiga, pemeriksaan USG di kehamilan minggu ke-32 atau memasuki trimester ketiga dilakukan bila plasenta berada di atas tulang serviks. Pemeriksaan USG bertujuan untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya kondisi plasenta premia. Selain itu, USG juga digunakan untuk mengetahui berat badan bayi, jenis kelamin, posisi bayi, dan menilai jumlah air ketuban. Baik, selanjutnya TORCH. TORCH adalah istilah yang mengacu kepada sejumlah infeksi yang mengakibatkan gangguan kehamilan. Istilah TORCH merupakan singkatan dari toxoplasmosis, rubella, cytomegalovirus, herpes simplex virus B, dan infeksi lainnya. Infeksi ini dapat menyebabkan cacat bayi akibat adanya penularan dari ibu ke bayi. Pada saat hamil, bayi yang dikandung tersebut mungkin akan terkena katarak mata, tuli, hipoplasia, atau gangguan pertumbuhan organ tubuh seperti jantung, paru-paru, dan limpa. Infeksi TORCH adalah penyakit terjadi saat masa kehamilan dapat menyebabkan kecacatan janin seperti kelainan pada saraf, mata, kelainan otak, paru-paru, telinga, dan fungsi motorik lainnya. Dampak. Infeksi TORCH sering menimbulkan berbagai masalah kesuburan atau fertilitas, baik pada wanita maupun pria, sehingga menyebabkan sulit terjadinya kehamilan ataupun terjadinya keguguran dini.
Infeksi TORCH bersama dengan paparan radiasi dan obat-obat teratogenik dapat mengakibatkan kerusakan pada embrio. Beberapa kecacatan janin yang bisa timbul akibat TORCH yang menyerang wanita hamil antara lain kelainan pada saraf, mata, otak, paru-paru, mata, telinga, terganggunya fungsi motorik, hidrosefalus, dan lain sebagainya dengan tingkatan kecacatan bawaan mencapai 15% dari yang terinfeksi. Kekurangan gizi dapat memperberat resiko infeksi perinatal. Infeksi TORCH tidak hanya berkaitan dengan masalah kehamilan saja, tetapi juga bisa menyerang orang tua, anak muda dari berbagai kalangan, usia, dan jenis kelamin. TORCH bisa menyerang otak, misalnya timbul gejala sering sakit kepala, menyebabkan sering timbul radang, tenggorokan, flu berkepanjangan, sakit pada otot, persendian, pinggang, sakit pada kaki, lambung, mata, dan sebagainya. Adapun cara penularannya yaitu penularan terjadi secara vertikal atau dari ibu ke anak atau mother to child transmission. Infeksinya dapat disebut infeksi perinatal jika ditularkan pada periode perinatal, yaitu periode yang dimulai pada masa gestasional antara 22 sampai 28 minggu dengan variasi regional untuk definisi dan berakhir 7 hari penuh setelah kelahiran. Adapun istilah infeksi kongenital dapat digunakan jika infeksi yang ditularkan vertikal itu masih terus dialami setelah melahirkan. Selanjutnya ada penyakit-penyakit yang tergolong ke dalam TORCH. Yang pertama ada toksoplasmosis. Toksoplasmosis adalah infeksi yang disebabkan oleh parasit Toxoplasma gondii. Parasit ini dapat ditemukan pada kotoran kucing yang terinfeksi dan makanan yang belum matang. Jika ibu hamil menderita toksoplasmosis, parasit tersebut dapat menular ke janin dan dapat menyebabkan janin terlahir dengan masalah kesehatan, seperti infeksi mata yang serius, gangguan pendengaran, atau gangguan mental. Selanjutnya ada rubella. Rubella dikenal juga sebagai campak Jerman. Bila terjadi pada ibu hamil, infeksi ini dapat menular ke janin dan menyebabkan janin terlahir dengan kelainan jantung, tuli, gangguan penglihatan, infeksi paru, kelainan darah, atau keterlambatan pertumbuhan. Selain itu, seiring bertumbuhnya bayi, infeksi rubella juga dapat menyebabkan gangguan saraf pusat, kelainan sistem imun, atau gangguan tiroid. Selanjutnya ada cytomegalovirus. Cytomegalovirus adalah jenis virus yang umumnya menyerang orang dewasa dan jarang menyebabkan gangguan kesehatan serius. Namun pada janin dan bayi baru lahir, virus tersebut dapat menyebabkan tuli, gangguan penglihatan, pneumonia, kejang, dan keterlambatan pertumbuhan. Selanjutnya ada herpes simplex virus. HSV adalah virus yang dapat menyebabkan herpes baik oral maupun genital. Pada orang dewasa, bayi dapat tertular virus herpes dari ibunya selama proses persalinan, terutama jika ibunya menderita herpes genital. Pada bayi, infeksi virus herpes dapat menyebabkan gejala seperti ruam-ruam yang berisi cairan di mulut, mata, dan kulit bayi terlihat malas, gangguan pernapasan, serta kejang. Selanjutnya ada sifilis. Ibu hamil dapat menderita sifilis lewat hubungan seksual, yang selanjutnya dapat ditularkan ke janin yang sedang dikandungnya. Infeksi yang sering disebut penyakit raja singa ini dapat menyebabkan keguguran, bayi lahir prematur, dan tuli. Selanjutnya ada pemeriksaan TORCH. Jika pasien diduga positif menderita penyakit yang tergolong ke dalam TORCH, dokter akan merekomendasikan pasien untuk menjalani pemeriksaan lain guna memastikan diagnosis. Beberapa pemeriksaan lanjutan yang dapat dijalani setelah pemeriksaan TORCH adalah: yang pertama ada tes fungsi lumbal untuk mendeteksi adanya infeksi toksoplasmosis, rubella, dan herpes simplex virus di sistem saraf pusat. Selanjutnya ada tes kultur lesi kulit untuk mendeteksi adanya infeksi herpes simplex virus. Yang terakhir ada tes kultur urin untuk mendeteksi adanya infeksi cytomegalovirus. Jika diagnosis sudah dipastikan, dokter akan menentukan pengobatan yang sesuai dengan kondisi pasien. Selanjutnya, ada cara mencegah virus TORCH saat hamil. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang matang. Hindari mengonsumsi makanan yang tidak matang atau setengah matang. Virus atau parasit penyebab TORCH banyak terdapat pada makanan dan tidak akan mati apabila makanan tersebut tidak dimasak hingga matang. Tundalah keinginan Anda untuk mengonsumsi telur setengah matang dan salmon sashimi. Yang kedua, ada mengonsumsi makanan bergizi. Perbanyak mengonsumsi makanan bergizi seperti sayuran dan buah-buahan selama hamil. Selain baik untuk perkembangan janin,
Gizi yang cukup juga akan membuat tubuh tetap sehat dan kuat, sehingga mampu melawan berbagai penyakit termasuk TORCH. Pastikan Anda mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Yang ketiga, melakukan vaksinasi. Vaksinasi rubella dapat mencegah masuknya parasit penyebab TORCH. Melakukan pemeriksaan sebelum menikah untuk mendeteksi adanya virus TORCH dalam tubuh. Setelah itu, konsultasikan dengan dokter. Kapan vaksinasi TORCH sebaiknya dilakukan? Yang keempat, ada jaga kebersihan tubuh. Jagalah selalu kebersihan tubuh Anda, dimulai dari hal-hal kecil seperti mencuci tangan dengan sabun. Menjaga kebersihan tubuh juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh Anda dalam melawan virus TORCH. Yang kelima, hindari kontak dengan penderita penyakit. Ibu hamil harus menghindari kontak dengan siapapun yang menghindari infeksi virus seperti rubella. Dengan menghindari kontak tersebut, risiko ibu hamil untuk tertular virus menjadi semakin kecil. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.